Bab 8. Strategi non-pasar untuk arena pemerintahan. Pada umumnya, keberadaan pemerintah memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda-beda. Ada pemerintah yang mengatur perekonomian secara ketat atau insentif, dan ada pula yang membatasi sebagai pendukung saja dalam suatu perekonomian. Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian adalah membantu perkembangan bisnis secara umum, mendorong persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi yang lemah, dan sebagai penyeimbang. Nah, dalam perekonomian suatu negara, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki, atau mengalahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun swasta. Nah, bagaimana tanggapan tindakan non-pasar? Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki pengaruh terhadap isu-isu non-pasar sejauh kepentingan perusahaan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat. Namun, dalam jangka pendek, perusahaan dan kepentingan lainnya seperti serikat pekerja dan aktivitas dapat memiliki pengaruh yang lebih besar. Kritik atas tindakan bisnis dan pasar. Sasaran bisnis dan kepentingan publik. Salah satu kritik terhadap tindakan pasar oleh bisnis adalah tindakan pasar yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan publik. Apa yang menjadi kepentingan umum seringkali menjadi subjek ketidaksepakatan yang mendasar. Misalnya, undang-undang anti-dumping yang memperlakukan bea masuk atas barang-barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah daripada di negara pengekspor dipandang oleh para ekonomi berbahaya bagi konsumen dan ekonomi. Nah, perumusan strategi non-pasar manajer dan strategi dan pasar karena pentingnya masalah dan pasar bagi kinerja perusahaan tanggung jawab untuk merumuskan strategi dan pasar pada akhirnya terletak pada manajemen. Analisis non pasar membentuk dasar untuk strategi yang efektif berdasarkan bagian 1 dan bab 6. Analisis dan pasar mencakup komponen-komponen berikut. Yang pertama, menilai karakteristik masalah dan di mana posisinya dalam siklus hidupnya. Kedua, mengidentifikasi kepentingan yang terpengaruh oleh masalah tersebut. Ketiga, menilai motivasi dan insentif. Keempat, menganalisis kemungkinan permintaan dan penawaran tindakan dan pasar. Kelima, menilai sifat politik dari masalah tersebut. Keenam, mengidentifikasi arena kelembagaan di mana masalah akan ditangani. Ketujuh, menilai karakteristik kelembagaan. Kedelapan, mengidentifikasi pemangku kepentingan kelembagaan dan konstitusional lainnya serta kepentingan kebijakan. Nah, perumusan strategi non-pasar adalah tanggung jawab manajer dan proses strategi memiliki komponen. 1. Analisis dan pasar. 2. Spesifikasi tujuan utama dan tujuan kontingen. 3. Pemilihan arena kelembagaan. 4. Formulasi strategi. 5. Pengembangan dan pemanfaatan aset dan pasar termasuk rantai sewa. 6. Implementasi strategi non-pasar utama yang digunakan oleh perusahaan adalah sentasi, pembangunan mayoritas, dan penyediaan informasi. Strategi APPS sentasi didasarkan pada hubungan antara rantai sewa perusahaan dan konstituen pemegang kantor. Strategi pembangunan mayoritas melibatkan pembangunan mayoritas untuk mendukung atau menentang alternatif legislatif. Strategi ini berfokus pada pembuat undang-undang dan pembuat agenda yang sangat penting. Strategi information melibatkan penyedia strategis informasi teknis dan politik seperti dalam advokasi dan sering digunakan dalam hubungannya dengan strategi representasi dan pembangunan mayoritas. Nah, di sini ada contoh dari ringkasan bab 8 ini. Semarang, pemerintah memastikan stok minyak goreng melebihi angka rata-rata kebutuhan nasional. Kelangkaan minyak goreng di pasaran yang terjadi belakangan ini disinyalir karena adanya ketidaklancaran pada aliran distribusi. Nah, hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurnuan saat melakukan kunjungan di Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 23 bulan 2 2022. Pihaknya saat ini melakukan pemantauan ke lapangan untuk memastikan aliran distribusi minyak goreng berjalan lancar. Masalahnya di distribusi. Pemerintah sejak tanggal 4 Februari sampai saat ini sudah menggelontorkan lebih dari 100 juta liter dan terdistribusi semua tempat. Sekarang istilahnya bendungannya sudah penuh, hanya aliran irigasinya.
Maka kami turun untuk memperbaiki jaringan irigasi, ujarnya. Ditambahkan pemantauan lapangan tersebut tak hanya memastikan distribusi minyak goreng lancar sampai ke masyarakat, tapi juga dijual sesuai harga tertinggi yang telah diatur pemerintah. Pihaknya akan menindak tegas distributor yang melakukan penyimpangan, sehingga berdampak terhadap kelangkaan minyak goreng pemerintah. Nah, di sini pemerintah akan melakukan tindakan tegas terhadap distributor yang membuat terjadinya distorsi di distribusi. Kalau memang masih terdistorsi atau pihaknya akan memotong jalur distribusi langsung ke jalur pedagang. Papar oke-nya, menurutnya skema distribusi minyak goreng seharusnya sesuai dengan alur yang ada, yakni mulai dari produsen ke distributor, kemudian subdistributor ke agen, supplier, hingga konsumen. Nah, aliran ini ada yang berusaha mengambil nilai ekonomi sehingga harga eceran tertinggi tidak sampai ke masyarakat. Kita beresin langkah turun ke lapangan untuk melihat apa yang terjadi dan tindak tegas yang mendistorsi. Dikatakan kebutuhan rata-rata minyak goreng secara nasional sekitar 11 juta liter per bulan. Namun, pemerintah sudah mengadakan produksi menjadi 20 juta liter. Nah, artinya stok minyak goreng bisa dikatakan melimpah. Harusnya sih banjir. Rata-rata kebutuhan 11 juta per bulan secara nasional. Sekarang digandakan menjadi 20 juta liter sampai bendungan penuh. Tapi kenapa tidak mengalir? Kok terasa langka? Sebenarnya bukan posisi barang langka. Nah, langka itu harga terjangkau. Ada yang permainkan harga. Kami terkena imbuhannya. Sementara itu, Kepala Dipersindang Provinsi Jawa Tengah, Arief Sambodo, menambahkan pihaknya juga telah melakukan operasi pasar terkait isu kelangkaan minyak goreng. Sesuai yang disampaikan Pak Dirjen, stok minyak goreng aman. Hanya saja ada masalah di distribusi. Nah, untuk itu kita akan cek ke lapangan. Tuturnya, selain itu, pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan para distributor yang ada di Jawa Tengah. Kebetulan Pak Dirjen ngantor 2 hari sehingga bisa secara bersama mengecek di lapangan. Nah, audiensi dengan para distributor. Nah, baik, sekian ringkasan pada bab 8 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.